pergaulan. Pergaulan membawa sukses. Kita dapat memperoleh manfaat besar bagi kehidupan ini dari dunia pergaulan. Dalam pergaulan, seseorang dapat belajar, berlatih, dan beraktivitas secara lebih luas tentang aspek kehidupan. Kita dapat menemukan inspirasi, konsep, dan pergaulan hidup melalui proses sosial pergaulan. Pergaulan membawa sukses bila dia mampu memberi manfaat bagi lingkungannya. Pergaulan adalah interaksi antar individu. Dunia gaul adalah dunia remaja, sebuah wahana kehidupan yang terbentang luas, terhampar berbagai peluang, kesempatan, dan tantangan. Dalam pergaulan, seseorang dapat belajar, berlatih, dan beraktivitas secara lebih luas tentang berbagai aspek kehidupan. Keterampilan bergaul dapat dilihat sejak kanak-kanak hingga dewasa. Pergaulan itu menentukan sukses atau gagalnya seseorang. Sangat besar peranannya dalam membentuk kehidupan. Kompetensi cerdas bergaul. Untuk berinteraksi dengan orang lain dalam bingkai pergaulan yang sehat, diperlukan sejumlah kompetensi yang memadai, antara lain: yang pertama, wawasan tentang jiwa manusia. Pahamilah bahwa setiap manusia punya kebutuhan dasar, yakni ingin dihargai, diperlukan, disayangi, dan diterima oleh lingkungannya. Yang kedua, kepekaan atau kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi yang meliputi kesadaran, motivasi, optimisme, komitmen, adaptasi, pengendalian diri, persuasi, empati, dan lain-lain. Yang ketiga, keterampilan sosial sangat dibutuhkan untuk sukses bergaul. Keterampilan sosial antara lain keterampilan menyapa, mengucap salam, mengucap terima kasih, mengucap mohon maaf, berkomunikasi, bekerja sama, bertoleransi, manajemen konflik. Kompetensi cerdas bergaul yang keempat, konsep diri dan kepercayaan diri, pemahaman dan penilaian diri, dan konsep diri yang positif adalah fondasi yang menentukan untuk dapat membawa diri dalam situasi sosial secara baik. Rendahnya pemahaman harga diri dapat menghambat proses pergaulan. Dan yang kelima, manajemen diri dan manajemen pergaulan. Self-manajemen yang baik dapat menjadi modal utama dalam membangun pergaulan antar pribadi secara sehat tentunya. Lemahnya manajemen diri jelas akan berimbas pada proses pergaulan. Konsep manajemen pergaulan diantaranya: yang pertama, dunia pergaulan adalah sekedar alat, bukan tujuan hidup. Yang kedua, pergaulan sosial bukan proses melebur diri. Sikap mandiri dan memegang teguh prinsip hidup adalah modal fundamental. Dan yang ketiga, menjaga jarak, menerima perbedaan, dan toleransi adalah bagian sikap hidup, sikap dewasa, dan cerdas bergaul. Pergaulan dengan lawan jenis. Bagaimana etika dan kiat bergaul dengan kawan lawan jenis? Karena antara laki-laki dan perempuan itu karakteristiknya berbeda-beda, maka berbeda-beda pula dalam menyikapinya. Pergaulan dengan perempuan dan pergaulan dengan laki-laki. Perempuan lebih halus perasaannya, lebih peka dan sensitif, lebih tertarik kepada objek yang detail dan rinci.
Hasil penelitian membuktikan bahwa skor bakat, kecepatan, dan ketelitian klerikal kaum wanita mengungguli skor pria. Jika berinteraksi dengan wanita, laki-laki harus mengapresiasikan sifat-sifat tersebut. Jagalah kehalusan perasaannya, berilah perhatian yang spesifik dan khusus, dan sikap pengayoman. Bagaimana pergaulan dengan laki-laki? Ya, ini karakteristiknya untuk laki-laki. Lebih berfokus pada tindakan-tindakan logis, perkara prinsipil, dan visi yang luas. Sangat tertarik kepada aktivitas outdoor, misalnya kegiatan alam terbuka. Suka tantangan, olahraga, sosial, dan politik. Bergaul dengan laki-laki perlu memperhatikan kondisi-kondisi tersebut. Namun, terlepas dari perbedaan-perbedaan yang ada, kedua jenis gender ini sama-sama saling membutuhkan. Kaum laki-laki merindukan sikap kelembutan dan keindahan sebagaimana yang ada pada kaum perempuan. Dan sebaliknya, kaum perempuan mendambakan sikap tegas, wawasan luas, dan melindungi sebagaimana yang ada pada kaum laki-laki. Menghindari pergaulan negatif. Ada beberapa model pergaulan yang tidak sehat, antara lain: yang pertama, pergaulan eksklusif, menunjuk pada kondisi di mana terdapat pembatasan pergaulan dengan masyarakat ataupun kelompok lainnya, sehingga muncul kesan adanya usaha memisahkan diri. Kelompok eksklusif, kelompok tersebut orang lain tidak mudah memasuki kelompok lain. Bahkan beberapa kelompok tersebut sering melakukan penindasan sehingga menyebabkan timbulnya sikap agresif dan diskriminatif. Yang kedua, solidaritas buta, tidak mempertimbangkan secara nalar baik atau buruk yang diikutinya. Yang ketiga, prinsip aku harus disenangi oleh semua orang. Dan yang keempat, pergaulan permisif, perasaan tidak tega, kasihan, takut menyakiti hati teman. Pergaulan ini tidak sehat karena membuat perilaku buruk dibiarkan tak berlangsung. Nah, di akhirnya ada mutiara bijak dari manajemen pergaulan. Yang pertama, kualitas pergaulan Anda menentukan kualitas kehidupan Anda. Yang kedua, jagalah pergaulan Anda tetap sehat. Kedepannya, ia akan menjaga Anda dari setiap ancaman yang mendekat. Yang ketiga, lingkungan pergaulan ibarat cat berwarna. Ia mampu mengubah warna apapun yang bersentuhan dengannya. Yang keempat, pergaulan yang baik selalu melahirkan orang-orang yang baik. Pergaulan yang hebat selalu melahirkan orang-orang yang hebat. Dan orang-orang baik dan hebat selalu menciptakan lingkungan yang baik, yang hebat. Yang kelima, kita bebas untuk memilih. Tapi pilihan kita selalu dipengaruhi oleh pergaulan kita. Dan yang keenam, kualitas diri Anda selalu sama dengan kualitas pergaulan Anda. Nah, pada akhirnya Umi ucapkan terima kasih. Cerdas bergaul, sukses menanti Anda. Demikianlah materi layanan kali ini. Semoga bermanfaat bagi Bikolog dimanapun berada. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai berjumpa pada video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.